Mata kuliah Hukum Pidana Modul 4. Asas legalitas. Pendahuluan. Dalam hukum pidana, salah satu asas yang sangat fundamental adalah asas legalitas. Asas ini berkaitan erat dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dalam aturan perundang-undangan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa saja yang melakukan. Modul 4 akan mengulas mengenai asas legalitas dengan 3 pokok bahasan utama, yaitu sejarah asas legalitas, pengertian asas legalitas, dan pembatasan asas legalitas. Sementara itu, subpokok bahasannya meliputi sejarah dan perkembangan asas legalitas, definisi asas legalitas, makna yang terkandung dalam asas legalitas, dan asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional, hukum pidana internasional, dan pembatasan asas legalitas di beberapa negara. Setelah mempelajari modul 4 ini, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai 1. Sejarah asas legalitas, 2. Pengertian asas legalitas, 3. Makna yang terkandung dalam asas legalitas, 4. Asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, 5. Pembatasan terhadap asas legalitas, dan 5 aja. Sebagian besar modul 4 ini diambil dari buku penulis dengan judul Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Ini perlu nih dibaca. Yang bersumber dari disertasi penulis yang berjudul Pengaruh Asas Legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Gitu. Kegiatan belajar 1. Sejarah dan pengertian asas legalitas. Sejarah dan pengertian asas legalitas. Sejarah asas legalitas. Paul Johann Anselm von Feuerbach, hidup tahun 1775 sampai 1833, seorang sarjana hukum pidana Jerman, dalam bukunya Lehrbuch des Penlichen Recht pada tahun 1801 menciptakan asas legalitas. Dalam bahasa Latin, Feuerbach secara tegas mengatakan, nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Nulla poena sine crimine, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Nullum crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Ketiga frasa tersebut kemudian disarikan oleh Feuerbach menjadi adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Sebelum lahirnya asas legalitas, menurut John Gillison dan Fritz Gorley, tatanan hukum Romawi bersifat individualistis, sedangkan dalam tatanan politik, kebebasan negara semakin dibelenggu kebebasan warga negara. Pada zaman tersebut dikenal adanya crimine extraordinaria atau kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara crimine extraordinaria ini adalah crimen stelionatus yang secara harfiah diartikan sebagai perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, crimine extraordinaria ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja. Atas nama negara, kekuasaan raja yang absolut boleh melakukan hal apa saja untuk menjamin ketaatan warga negaranya terhadap kehendak negara. Pengadilan diselenggarakan dengan sewenang-wenang. Penduduk tidak mengetahui secara pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Banyak aturan pidana tidak dicantumkan secara tertulis. Beberapa ahli pikir yang ada pada saat itu seperti Montesquieu dan Rousseau menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang tertulis. Montesquieu menyatakan bahwa harus ada pemisahan kekuasaan antara legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif yang memegang kekuasaan mengadili. Pasca revolusi Prancis, struktur hukum mulai dibangun dengan adanya hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara kekuasaan negara dan individu. Ajaran Montesquieu yang dituangkan dalam bukunya L'Esprit des Lois tahun 1748 menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang modern, hakim harus berkedudukan terpisah dari penguasa dan harus menghukum dengan setepat mungkin sesuai ketentuan harfiah hukum. Hakim harus bertindak berhati-hati untuk menghindari tuduhan tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Montesquieu. Ajaran Montesquieu bertujuan untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah negara. Demikian pula, asas legalitas mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi individu terhadap pelakuan sewenang-wenang pihak peradilan arbitrer, yang pada zaman sebelum revolusi Prancis menjadi satu
suatu kenyataan yang umum di Eropa Barat. Kendati pun azas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin, namun tidaklah berarti bahwa rumusan itu berasal dari hukum Romawi kuno. Menurut Mulgiatno, azas legalitas tidak dikenal dalam hukum Romawi kuno. Saya tapi pun berpendapat bahwa azas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa Latin adalah karena bahasa Latin merupakan bahasa dunia hukum yang digunakan pada waktu itu. Secara tegas, Hazewin Kelsuringa menyatakan pasal 1 tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam pengetahuan hukum, aturan ini dikenal sebagai nullum delictum noella poena sine previa lege poenali. Ada yang beranggapan bahwa azas ini ditulis dan berasal dari hukum Romawi, padahal tidak. Pada zaman Republik, demikian juga pada zaman Roma, prinsip ini tidak terdapat dalam aturan. Azas ini dalam bahasa Latin diformulasikan oleh von Feuerbach pada awal abad ke-19 dan merupakan produk dari aliran klasik. Suringa pun berpendapat bahwa ajaran Montesquieu dan Rousseau mempersiapkan penerimaan umum terhadap azas legalitas. Akan tetapi dalam ajaran kedua tokoh tersebut tidak terdapat rumusan azas legalitas. Maksud dari pelajaran kedua tokoh tersebut adalah untuk melindungi individu terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang, yaitu melindungi kemerdekaan pribadi individu terhadap suatu tuntutan tindakan yang sewenang-wenang. Azas legalitas lahir untuk melindungi kepentingan individu dari kewenangan negara. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana menurut aliran klasik sebagaimana yang telah diulas dalam modul 2. Azas legalitas yang diajarkan oleh Feuerbach menghendaki penjaraan tidak melalui pengenaan pidana, namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan, sehingga harus dicantumkan dengan jelas kejahatan dan pidananya. Teori azas legalitas Feuerbach ini kemudian dikenal dengan psikologische Zwang. Artinya untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, tidak hanya perbuatan tersebut ditulis dengan jelas dalam undang-undang, undang-undang pidana, tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksud agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan. Pada hakikatnya, ruh dari azas legalitas terdapat dalam ajaran agama. Azas legalitas dalam hukum Islam secara implisit terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 15. Dalam surat tersebut dikatakan, siapa yang mengikuti petunjuk maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat salah maka ia sendiri yang akan menderita. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menghukum sebelum kami mengutus seorang rasul. Berdasarkan ayat tersebut, hukum Islam tidak hanya mengakui asas legalitas, tapi juga memberi dasar bagi asas pertanggungjawaban pribadi dan hukum pidana. Dalam penelitian disertasinya, Irman Putra Sidin menyatakan bahwa asas legalitas terdapat pada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan menghukum hambanya kecuali apabila telah sampai risalah kepadanya melalui para rasulnya yang akan memberikan peringatan tentang adanya siksa apabila peraturannya tidak ditaati dan akan mendatangkan nikmat apabila dipatuhi. Surat Al-Qasas ayat 59 menyatakan, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 165 dikatakan, mereka kami utus selaku rasul-rasul kepada selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Menurut ajaran Kristiani, azas legalitas juga terdapat dalam Perjanjian Baru yang berisi Injil, surat-surat Paulus dan surat-surat lainnya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, di tepatnya Roma pasal 5 ayat 13 berbunyi, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Berdasarkan Roma pasal 5 ayat 13 tersebut, jika kita menganalogikan dosa itu sebagai perbuatan pidana, maka tidak ada perbuatan pidana sebelum ada aturan hukumnya. Dalam perkembangannya, azas legalitas itu disimpangi di beberapa negara. Hazewin Kelsuringa menyatakan sebagai berikut. Prinsip dari pasal 1 dimuat dalam konstitusi pada abad ke-19. Dalam abad ke-20 di beberapa negara azas tersebut dilepas. Di Rusia pada tahun 1926, di Jerman pada tahun 1935, azas kepastian dan persamaan individu dihapus. Sepanjang hakim pidana menilai perbuatan-perbuatan tidak saja menurut rumusan delik, tapi juga dilihat pandangan masyarakat apakah perbuatan tersebut membahayakan masyarakat dengan akibat yang ditimbulkan. Penerapan undang-undang dengan analogi dalam hal tertentu diperbolehkan. Rusia adalah negara pertama yang mengesampingkan azas legalitas pada tahun 1926 atas dasar bahwa azas legalitas lebih menitikberatkan perlindungan pada kepentingan individu, sementara kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan.
Negara yang selanjutnya mengesampingkan azas legalitas adalah Jerman yang dipengaruhi pemerintah nasional sosialis Nazi yang berkuasa pada saat itu. Pada tahun 1933, Jerman memperkenalkan Lex van der Lubbe. Marinus van der Lubbe adalah seorang Belanda yang dianggap sebagai kaki tangan komunis dan membakar Reichstaggebouw pada tanggal 27 Februari 1933. Pemerintah Nazi Jerman kemudian mengeluarkan undang-undang tertanggal 23 Maret 1933 yang diberlakukan surut sampai tanggal 31 Januari 1933 dengan maksud agar peristiwa itu dapat diadili dengan undang-undang tersebut. Di Indonesia sendiri pada zaman pemerintahan kolonial India Belanda, azas legalitas pernah disimpangi dengan dikeluarkannya Brisbane Ordonantie. Brisbane adalah kota kecil di Australia yang digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melarikan diri dari kejaran bala tentara Dai Nippon agar dapat terus melanggengkan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di sana selama Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Stadblad yang kemudian dikenal dengan nama S45 sampai 135 atau biasa disebut dengan Brisbane Ordonantie. Ketika terjadi peledakan bom di Sarikuta, Renon, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, pemerintah Republik Indonesia mengesampingkan berlakunya azas legalitas. Saat itu Presiden Megawati mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selanjutnya pada saat yang sama Presiden Megawati mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berlaku surut khusus terhadap peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Sejarah perkembangan azas legalitas dalam hukum pidana dengan segala faktor yang mempengaruhinya, terdapat 4 macam sifat ajaran yang digandung oleh azas legalitas. Pertama, azas legalitas hukum pidana yang diberikan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini menurut G.W. Patton adalah nulla peona sine lege. Perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang. Kedua, azas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Ketiga, azas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut, tapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sembarangan dalam menjatuhkan pidana. Keempat, azas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Azas legalitas ini di sini bukan hanya kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, akan tapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum. Dengan mengutip pendapat Patton, Bambang Purnomo menyatakan bahwa adagium yang dipakai di sini adalah nullum crimen sine poena. B. Pengertian azas legalitas. Berbeda dengan azas hukum lainnya, azas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang John Kers yang menyatakan bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan hukum pidana, kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang azas. Perihal definisi azas legalitas, terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana bahwa pengertian azas legalitas adalah tiada perbuatan yang dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 1 KUHP adalah definisi baku dari azas legalitas. Dari definisi baku azas legalitas tersebut yang penting untuk diulas selanjutnya adalah makna perbuatan yang dapat dipidana dan makna ketentuan pidana menurut undang-undang. Menurut Noyon dan Langemeyer apa? Kata perbuatan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan hal yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omisi. Berdasarkan kata perbuatan tersebut, maka rumusan delik dalam hukum pidana ada 3. Pertama, rumusan delik yang melarang untuk melakukan suatu perbuatan. Rumusan demikian dikenal dengan delik komisi.
Contoh rumusan delik komisi pada pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dibeli secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 362 KUHP adalah pencurian. Kedua, rumusan delik yang mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Artinya, jika tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Rumusan yang demikian dikenal dengan istilah delik omisi. Contoh delik omisi dalam KUHP adalah pasal 224 KUHP. Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang, selalu demikian harus dipenuhinya. Diancam ke-1 dalam perkara pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Kedua, dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Ketiga, rumusan delik material yang disebabkan karena suatu kealpaan. Rumusan delik yang demikian dikenal dengan istilah comissio per omissionem. Pasal 359 KUHP adalah salah satu contoh rumusan delik comissio per omissionem. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Mengenai kata perbuatan dapat dipidana atau istilah perbuatan pidana, terdapat perbedaan yang prinsip antara para ahli hukum pidana Belanda dan para ahli hukum pidana Indonesia yang dipelopori Muljatno. Terkait istilah perbuatan pidana ini telah dibahas lebih dalam modul 3. Selanjutnya, dalam kata ketentuan pidana menurut undang-undangan sebagaimana terdapat dalam definisi baku dari azas legalitas, Muljatno berpendapat bahwa dalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP yang mana dalam teks Belanda disebut wettelijke strafbepaling, berarti aturan pidana dalam perundang-undangan. Sementara itu mengenai pengertian pasal 1 ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan ketentuan pidana menurut undang-undang, Van Bemmelen dan Van Hattum secara tegas menyatakan, pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana. Sementara itu pengertian undang-undang tidak ada dalam pasal. Bahkan istilah undang-undang pidana tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama. Berdasarkan pengertian undang-undang pidana, tidak hanya kitab undang-undang pidana, tapi juga seluruh undang-undang pidana yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undang yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi. Undang-undang di sini tidak hanya dalam pengertian formal, tetapi juga dalam pengertian material. Berdasarkan hal yang telah diutarakan di atas, asas legalitas adalah peraturan hukum konkret yang pengertiannya biasanya terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara sebagai definisi baku dari asas legalitas itu. Mana yang terkandung dalam asas legalitas? Setelah memahami sejarah dan definisi asas legalitas, selanjutnya ulasan berikut ini berkaitan dengan makna yang terkandung dalam asas legalitas. Berbeda dengan definisi asas legalitas yang dimana terdapat satu kesatuan pandangan. Perihal makna yang terkandung dalam asas legalitas ada beberapa pendapat. Menurut Machteld Booth, dengan mengutip pendapat Jeschek dan Weigen, paling tidak ada 4 syarat yang termasuk dalam asas tersebut. Lebih lanjut, Booth menyatakan the formulation of the Gesetzlichkeit principle in Article 1 StGB is generally considered to include 4 separate requirements. First, conduct can only be punished if the punishability as well as the accompanying penalty had been determined before the offense was committed. Nullum crimen nulla poena sine lege praevia. Furthermore, these determinations have to be included in the statutes. Gesetze. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta. These statutes have to be defined, bestimt. Nullum crimen nulla poena sine lege certa. Lastly, these statutes may not be applied by analogy, which is reflected in the axiom nullum crimen nulla poena sine lege stricta. Menurut penulis, apa yang dikemukakan oleh Booth berkaitan dengan makna yang terkandung dalam asas legalitas adalah sebagai berikut. 1. Prinsip nullum crimen nulla poena sine lege praevia, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 2. Prinsip nullum crimen nulla poena sine lege scripta, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis.
Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara eksplisit dalam undang-undang. 3. Prinsip nullum crimen nulla pena sine lege certa. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa urusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. 4. Prinsip nullum crimen nulla pena sine lege stricta. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru. Makna azas legalitas yang demikian sama dengan yang dikemukakan oleh Groenhuizen. Menurut Groenhuizen, ada 4 makna yang terkandung dalam asas ini. 2 dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan 2 dari 2 yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memperlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi. Menurut Wiryono Projodikoro, makna asas legalitas hanya 2, yakni bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan oleh undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Makna yang demikian sama dengan hal yang dikemukakan oleh NCD, bahwa makna yang pertama, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undang pidana. Will en feit strafbaar zijn dan mooit het vallen onder een wettelijke strafbepaling. Makna kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Zo'n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben. Demikian juga dengan Sudarto yang mengemukakan ada 2 hal yang terkandung dalam azas legalitas. Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat 2 konsekuensi, yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana, dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sementara itu, konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Menurut Mulyatno, ada 3 pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Demikian pula menurut Richard G. Singer dan Martin R. Gardner, bahwa ada 3 makna dalam asas legalitas. Pertama, pemidanaan tidak dapat dilakukan secara retroaktif. Kedua, pembentuk undang-undang dilarang membuat hukum yang berlaku surut. Ketiga, perbuatan pidana harus didefinisikan oleh lembaga atau institusi yang berwenang. Menurut Jan Remmelink, ada 3 hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas. Ketiga hal yang dikemukakan oleh Remmelink adalah: pertama, konsep perundang-undangan yang diandaikan dalam ketentuan pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil yang dapat memberikan pengaturan di bidang pemidanaan, tetapi menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara legitimate. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kedua, undang-undang yang dirumuskan terperinci dan yang cermat atau lex certa. Undang-undang dirumuskan terperinci dan cermat. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah Bestimmtheid Gebot. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana, karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Ketiga adalah perihal analogi. Asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi. Makna yang terkandung dalam asas legalitas lebih rinci dikemukakan oleh Schaffmeister, Kaiser, dan Sutorius, yang menegaskan ada 7 aspek dari asas legalitas. Pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Kedua, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. Ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
Artinya pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana. Keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau asas lex certa. Kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Hal ini dikenal dengan prinsip non-retroaktif atau non-retroaktif dari ketentuan pidana. Keenam, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Perihal keenam ini, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Ketujuh, atau yang terakhir, penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, seluruh proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan haruslah berdasarkan undang-undang. Di sini undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti formal. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang yang lebih rendah dilarang membuat aturan acara pidana. Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, jelaslah bagi kita bahwa asas legalitas dalam hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Oleh karena itu, azas legalitas ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Fungsi melindungi artinya undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Sementara itu, fungsi instrumentasi adalah artinya di dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Penulis sendiri berpendapat bahwa hanya ada tiga makna yang terkandung dalam azas legalitas. Pertama, ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dengan perundang-undangan. Kedua, seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Ketiga, pembentukan undang-undang tidak boleh memperlakukan surut suatu ketentuan pidana. Selanjutnya, bila kita merujuk pada ketiga frasa yang dikemukakan oleh Feuerbach yang melahirkan azas legalitas sebagaimana telah diutarakan di atas, yakni nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa undang-undang, nulla poena sine crimine, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, dan nullum crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Pendapat penulis, azas legalitas ini berlaku baik dalam hukum pidana material maupun dalam hukum pidana formil. Frasa nulla poena sine lege dan nulla poena sine crimine lebih pada hukum pidana material yang berisi perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya, sedangkan frasa terakhir nullum crimen sine poena legali lebih pada hukum pidana formil. Frasa ketiga nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan, maka bunyinya semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang. Dengan demikian, asas legalitas yang selama ini kita kenal dalam hukum acara pidana berarti bahwa semua perbuatan pidana harus dituntut merupakan penjabaran lebih lanjut dari frasa ketiga sebagaimana diuraikan di atas. Latihannya apa? Jelaskan perihal pengertian asas legalitas. Perihal itu apa sih? Hal. Jelaskan sejarah perkembangan asas legalitas. Oh lah. Tes formatif. Oke, kegiatan belajar 1